guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku kedatangan bintang tamu. Ya, aku adalah Cheanu. Jadi kali ini kita nggak mau tutorial makeup, tapi kita mau story time alias ngobrol-ngobrol, cuap-cuap. Ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kita mau ngobrolin apa, keep on watching. Oke, seperti yang kalian lihat mungkin di thumbnail video kita kali ini adalah tentang bule. Oh my god, gue malu banget sama kayak apa gitu ya. Jadi kalau kalian tahu, Kak Cia ini itu mantannya itu kebanyakan bule, guys. Beberapa, nggak bisa bilang kebanyakan sih, beberapa. Tapi banyakan mana? Mantan yang bule sama yang lokal? Bule. Ya, sama aja. Jadi ini mungkin ini tuh sedikit knowledge juga untuk kalian yang kira-kira kepengen punya pacar bule, suka dukanya sebelum mencoba. Kita tanyakan dulu ke pakarnya. Pakar enggak gitu juga, guys. By the way, disclaimer ya, disclaimer nih, gue pengen bilang kalau gue tuh nggak yang kayak seperti stereotype cewek-cewek yang suka bule gitu kan, nggak sih, yang kayak sorry nih ya, mungkin ini bakal menyinggung beberapa kalangan, tapi gue nggak pacaran hanya karena nyari duit, ngerti nggak sih? Oke. Nggak sama sekali gitu. Iya, jadi as you know, Cia ini adalah YouTuber yang eksis banget. Jadi AdSense-nya aja pundi-pundi aja sudah lebih mencukupi, tidak perlu minta duit sama cowok-cowok bule. Amin, ya Allah. Jadi gini, pertanyaan pertama adalah baik. Kenapa harus bule? Kenapa harus bule? Nah, itu dia. Sebenarnya nggak kenapa harus bule, tapi karena jujur yang deketin gue itu memang banyak bule. Oke. Karena nggak tahu kenapa ya, mungkin dari appearance ya, mungkin lebih condong ke situ ya, maksudnya yang menarik, yang tertarik tuh lebih ke sana gitu. Benar. Kan? Kalau orang jujur, kalau orang kayak Indonesia gitu yang lokal ada aja sih, cuman kayak nggak segitunya. Iya, kayak misalnya bule tidak akan noleh ke gue, ya kan? Iya, contohnya gitu. Tidak akan nengok ke gue, pasti nengoknya ke lu. Kalau kita misalkan jalan berdua. Kalau dibilang tipe ya, mungkin. Iya, oke, mungkin. I gotcha. Ya, gitu. Kayak gitu, mungkin tipenya ya kali ya, gitu. Tapi kan kayak personality-nya balik lagi ke masing-masing sebenarnya. Lalu, terus, jadi kenapa ya? Iya. Jujur sebenarnya karena ini bener-bener kayaknya klise gitu ya, kayak orang bakal basi lo bla bla bla, tapi bener-bener karena pemikirannya. Jadi kalau orang bule itu biasanya mereka lebih santuy, ngerti gak sih? Yes. Nggak kayak gini loh, nggak kayak gue dulu punya pacar orang Indo. Itu kalau setiap 2 menit kayak, kamu udah makan belum? Like, udah gitu, kayak ya terus lu mau apa, mau ngasih makan gua gitu kan, kayak apa, terlalu clingy, basa-basi kayak clingy banget gitu loh. Tapi kalau orang luar lebih lebih bukan mandi siapa sih, lebih santai aja gitu, lebih chill gitu, terus kayak lebih open minded, ngerti gak sih? Iya, dalam apa aja sih, kalau misalkan gue kerja, kan gue suka kerja. Kalau jujur, kalau gue dulu dekat sama orang Indo, terus mereka kayak, kamu ngapain sih kerja gini gitu, ngerti gak sih? Tapi kalau orang yang gue kenal sini ya, itu mereka kayak lebih appreciate aja kalau cewek kerja. Pasti dong. Tapi balik lagi ke orangnya masing-masing. Iya, kembali semuanya lagi kayak gitu. Ini tapi mayoritas. Ini pengalaman gue aja gitu kan. Terus habis gitu, dan yang pasti ini salah satu yang lumayan bikin gue kayak lumayan penting, karena kalau orang yang gue alami waktu itu, kalau orang lokal itu kalau mamahnya atau papahnya nggak suka kayak udah baik gitu, kayak biasa kayak bener-bener gitu. Tapi kalau orang luar kayak terserah dia gitu, ngerti nggak sih, kayak jadi dia nggak perlu minta izin orang tuanya, cuman ngasih tahu ini loh pacar gue, tapi nggak minta izin. Dan orang tuanya biasanya kayak ya udah, yang penting gitu, lu cinta. Gitu. Tapi emang boleh sesantai itu sih yang aku tahu. Oke. Itu yang pertama tadi ya. Baik. Berikutnya yang ingin aku tanyakan adalah suka dukanya. Oke, dari sukanya dulu aja. Oh my God. Suka dukanya. Sukanya apa? Pacaran sama bule. Bingung.
Sukanya karena mereka itu apa ya, maksudnya kalau bule dan enggak sih sama-sama fun ya menurut gue ya. Kayak, karena mereka kan pasti setiap orang balik lagi ke personality masing-masing. Tapi kalau di orang bule itu apa romantis ya? Misalnya, atau lebih apa gitu, lebih cakep mungkin. Apa sukanya dulu. Oh bentar, gue belum mikirin. Suka, soalnya kan kayak comparisonnya kayak belum banyak, ngerti nggak sih? Jadi gue kayak pacaran orang Indo 30, sisanya 70 orang luar gitu kan. Sukanya sih yang pasti kayak overall kayak majority ya, mereka tuh nggak ngatur, ngerti nggak? Jadi kayak kalau yang gue pernah ingin orang lokal itu biasa mereka kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu pergi jangan sama siapa, pakai baju kayak gitu, iya, kamu pergi sama siapa, gini segala macam. Tapi kalau orang luar tuh kayak lebih chill banget, jadi kayak ya udah terserah lo gitu, yang penting lo happy dan segala macem gitu. Kalau mereka lebih ya intinya lebih chill lah. Kalau dukanya ada nggak sih? Dukanya mereka itu nggak gampang untuk komitmen. Ya, kayak mereka tuh gini loh, aku tuh pernah beberapa kali sama cowok luar dan kayak udah 6 bulan deket gitu kan mikir-mikir 6 bulan apa nih, kemana nih, mau dibawa kemana gitu kan. Tapi kayak mereka tuh kayak susah banget untuk komitmen gitu, karena mereka pikir kerja di Indo kayak gue nggak bakal lama di sini gitu, atau kalaupun yang liburan di sini juga mungkin kayak udah gue bentar lagi balik gitu, kayak gitu sih. Tapi pacar gue yang dulu sih mostly liburan, jadi kita kayak ketemu ya, ngerti nggak sih, kayak emang direncanain gitu ketemu, bukan yang mereka dia expat terus kayak oh ya tahun depan gue pergi terus bye gitu, enggak sih. Kebanyakan yang lagi liburan terus kita ketemu, suka, pacaran, ya udah jadi diniatin gitu. Tapi untuk komitmen sendiri mereka lebih hati-hati gitu. Kalau orang Indo kan dari pertama udah baru jelas pacaran, iya enggak, baru berapa bulan kayak udah mikir mau married. Iya, itu kalau orang Indo. Iya. Jadi komitmen yang kurang ya. Yes. Jadi gue pengen nanya. Belum nanya udah ketawa dulu Pak. Tipe secara fisik dulu deh. Kalau secara sifat kan tantar aja. Yang kita lihat pertama itu fisiknya dulu, ya kan. Itu yang kayak gimana sih? Apakah harus rambut blond, mata biru, apa? Kayak gimana? Oke, jadi gue sebenarnya agak aneh nih. Tipe gue tuh kayak nggak yang kayak ganteng Captain America gitu enggak. Oke. Gue suka yang rada aneh-aneh. Contohnya? Blond gitu gue suka. Blond, oke. Tahu artis Damian Lewis nggak? Enggak. Yang main di Billions, terus main Homeland. Coba ntar lu taruh gue bakal taruh deh pokoknya gambarnya somewhere between. Dia tuh kayak nggak ganteng, tapi charmingnya tuh kayak pas dia lewat tuh kayak iya kayak terus kayak ini kayak Elon Musk gitu loh, yang ada karismanya gitu, yang ada kayak gitu. Kalau dia lihat ganteng banget kan enggak kan, ngerti nggak sih? Tapi kayak kelihatan pinter, kelihatan charming gitu, terus kayak kelihatan orangnya. Gue suka yang friendly, bukannya genit ya, bukannya kayak gitu enggak, tapi friendly, tapi ya gitu easy going lah gitu. Oke. Yang mukanya tuh kesannya kayak mengundang, nggak mengundangnya, maksudnya ngerti gak sih, kayak mengundang nice. Tamu-tamu. Yeah. Yang ini nice bukan mengundang gitu. Yang gimana ya, kalian jangan netting duluan. Iya, maksudnya yang kayak baik gitu mukanya. Dan bukan gue muka, bukan tipe muka bandel berarti. Iya, gue gak suka cowok muka yang bandel. Oh, bukan tipe ke bad guy. Oh, I see. Kalau yang ganteng bad guy terus yang kayak rambutnya ke atas gitu kan. Rambutnya ke atas yang jabrik gitu. Itu enggak suka gue. Kalau gue sih kayak Johnny Depp tuh gue suka sih. Johnny dia tuh nggak ganteng, dia nggak ganteng, tapi kayak ngedemenin. Iya, kayak ngedemenin gitu loh. Daripada Captain America kan ganteng banget, tapi gue nggak suka. Kayak funny lah, terlalu. Kalau Captain America itu menurut gue terlalu Ken, Barbie cowok. Iya, terlalu Barbie gitu kayak. Iya. Gue lebih suka cowok yang main film apa ya? Tadi gue taruh di sini deh. Yang nih, mana yang gue suka. Dia tuh kayak aktor ini loh, suka karakternya tuh kadang jadi antagonis gitu. Udah deh pokoknya ntar gue taruh di sini. Tapi kan gue pengen tahu ya, udah nggak apa-apa. Ntar gue tahu. Terus sifatnya nih bener gak sih
bule itu kayak suka marah atau kayak sifatnya tuh nggak kayak orang Pemarah Indonesia gitu ya, kayak kalau marah tuh bikin kita tuh kayak yang gitu. Nggak tahu ya, maksudnya gini loh, gue kan punya ada beberapa yang ada yang pemarah, ada yang enggak gitu. Ada yang bener-bener pemarah tuh sampai kayak ya Allah ngeri banget ya Tuanku gitu kan. Ada juga yang bener-bener sabar itu gitu. Jadi nggak bisa dibilang, nggak bisa kita patok gitu. Patok gitu nggak bisa kalau menurut gue sih. Cuman mungkin kalau ya sewajarnya kalau misalkan kayak contoh deh, kalau orang Jawa biasanya lebih kalem. Oh iya, orang ini Batak begitu. ada sih. Tapi dari negara nih, kalau berdasarkan negaranya, apakah pengalaman lu itu misalkan kalau dari Jerman itu begini, kalau orang yang dari UK begini, kalau Amerika, yang US begini gitu? Jadi gue nggak semuanya pernah ya kali di segala macam ini ada gitu kan, enggak. Jadi yang kali cabangnya banyak. Jadi yang gue pernah itu dari Australia, Belanda, terlupa lagi ya, gue lupa deh. Australia, Belanda, oke. Belanda, Australia, sekali gue lupa. Belanda, Australia, siapa aja sih pacar gue? Eropa. Tadi dulu pacar gue siapa aja si itu. Ya nggak usah pacar nih, yang pernah deket aja, maksudnya aja, even lu pernah deket tapi tahu sifatnya sampai lu ini orang sifatnya begini gitu. Kalau misalkan dari Belanda, mereka tuh bener-bener kalau yang gue pernah ya, ini jangan di stereotipin kan berdasarkan pengalaman gue. Kalau orang Belanda itu bener-bener yang kayak baru ketemu berapa bulan, maksudnya baru kenal berapa bulan tuh kayak pacaran. Udah mau ngomongin kawin, bla 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 segala macam. Sedangkan gue waktu itu kayak ya Allah, pelan-pelan aja gitu. Maksudnya kalau emang kita cocok kan nanti kesana aja juga pasti cocok gitu kan. Jadi kayak agak takut gitu awal-awalnya, kok nih orang cepet banget kayak mau jadian gitu kan. Nah terus abis gitu orang Australia nggak tahu sih gue, tapi kalau yang gue kenal dia tuh kayak lebih hati-hati banget. Karena nggak tahu ya, mungkin stereotip cewek Indonesia kan. Jadi kayak super hati-hati banget gitu loh. Jadi kayak gue nya kayak kadang suka tersinggung kayak, ini apa sih dari awal sampai terakhir gue bayar apa-apa sendiri, kenapa lu ngerti gak sih? Iya. Kayak suka apa sih, kayak ketakutan gitu. Sumpah, bukan apa nih, mohon maaf, gue bayar apa-apa sendiri selama sama tuh cowok ya yang orang Australia itu. Apa-apa gue sendiri, kita sampai kita ke luar negeri ke manapun pokoknya gue bayar sendiri. Kadang gue soalnya setahu gue nih ya guys, jadi gini loh, kalau bule itu even though suami istri itu kadang-kadang ya sampai ada yang apartemen aja tuh bayarnya 50-50 gitu loh. Jadi nggak ada kayak di Indonesia kalau merit suami menafkahi istri tuh nggak kayak gitu. Kalau di luar negeri bener-bener share duitnya tuh berdua gitu loh. Mostly rata-rata kayak gitu. Makanya mereka kalau ke Indo itu dibilang ini cewek matre karena gitu. Makan aja minta dibayarin, sedangkan mereka first date itu bayarnya masih mostly split bill gitu loh. Kita bayar yang kita makan, dia bayar yang dia makan. Entah mungkin kalau udah mulai dekat kali ya baru dia oke, kayak aku yang bayar gitu. Tapi nggak yang belanjain juga gitu loh. Rata-rata tuh nggak kayak gitu. Makanya mereka kaget begitu ketemu cewek Asia ya kan, dan kita tuh dicap keretan gitu loh. Kayak ya ampun, bener-bener ya. Jadi gue pengen ngasih cerita aja sih. Jadi orang cowok gue itu dari Australia, jadi dia tuh bener-bener se-negatif itu tentang cewek Indonesia. Bener. Terus maksud gue, terus lo ngapain pacarin gue ya? Terus kayak apa-apa gue bayar sendiri, kita keluar negeri gue bayar sendiri. Kadang-kadang gue kayak, hey lo mau gak gue bookingin? Gue bayarin. Serius, gue sering bayarin dia. Tapi dia, gue beli aqua pun dia gak mau bayarin gitu. Ngerti gak sih? Kayak, gue gak minta dibayarin sih. Cuman kayak dia tiba-tiba kayak pura-pura kabur kemana gitu. Kayak pelitnya sepelit itu. Tapi bukan pelit sih, lebih ke takut gitu ya kalau dimanfaatin. Tapi maksudnya lihat-lihat orang lah, gue juga enggak yang kayak oh my god. Ya udah anyway, jadi sorry nih jadi curcol kita. Tapi misalkan lu dapat suami yang kayak gitu, lo mau nggak sih, Ceh? Yang lu nanti after married lu bakalan semuanya lu bayar sendiri, tidak dibiayain sama sekali. Ya nggak mau lah, kita kan sebagai perempuan pada dasarnya kita tuh naturally kita tahu kita bakal hamil, bakal ngurusin anak. Kan di saat itu kita nggak bisa produktif dong, kita nggak bisa cari duit kan. Nah menurut gue kenapa cewek harus bukan matre ya tapi realistis, cari cowok yang beneran bisa ngebiayain ya, karena itu kalau kita lagi hamil ini bla bla segala macam kita lagi hamil secure gitu. Terus baru lahiran
anaknya masih kecil, masih hamil kecil, lagi. Iya makanya, jadi kita harus kayak harus sih pinter pusing aja, sih. jangan matre tapi pinter gitu. Iya, sedangkan setahu gue, tapi ada juga sih ya nggak sih bule yang royal, yang maksudnya Ada, yang banyak. yang langsung kayak inisiatif. No, I take the best tuh juga ada. Banyak. Nggak Kalau semuanya sekarang tuh sih mostly gitu. iya, nggak setahu semuanya gue. tuh yang kayak begitu. Ya, nggak di luar pun kalau setahu gue sekarang kayak mereka lebih udah tahu kayak gue harus bayarin cewek gitu. Cuman mungkin nggak yang kayak 100%, nggak kayak yang oh ya pacaran terus abis ini beliin gue apartemen ini nggak ada kayak maksudnya nggak kayak gitu. Ya gitu sih, nah ya begitu deh. Terus tapi ya yang gue tahu tuh biasanya cowok bule itu tapi kalau udah dapet cewek Asia itu mereka susah untuk kembali pacaran sama cewek bule lagi, guys. Karena cewek Asia itu kita tuh punya apa ya, naluri untuk apa sih, mengayomi gitu. Jadi mereka merasa kayak dijaga, di taking care of gitu. Sedangkan kalau orang sana ceweknya cuek biasanya ya. Malah gue juga pernah nanya ke temen gue yang orang Indo pacaran sama cewek bule, dia bilang gue berasa pacaran sama laki, gue nggak ngerasa pacar gue itu cewek karena dia semandiri itu, terlalu mandiri, dan juga dia akhirnya gue ngerasa dia agak cuek ke gue katanya. Sedangkan gue biasa sama cewek Indo kan yang kayak bukan ngurusin ya, kayak manja gitu-gitu. Nah cewek bule itu kurang, cewek Indo tuh kayak lebih. Cowok itu justru kayak lebih merasa dia tuh cowok, dia laki itu di saat dia berasa kalau dibutuhin. Iya. Sedangkan kalau dia sama cewek yang kayak gue nggak perlu lo bye gitu, dia kayak nggak merasa jantan gitu loh. Jadinya malah dia sebenarnya nggak happy gitu. Jadi intinya kalau kamu pengen bikin pasangan kamu happy, kamu harus happy dulu gitu. Yes. Tips dari Cea. Gitu. Oke, tapi gue pengen nanya sih sebenarnya, karena kan jujur gue udah lama nih nggak PDKT sama orang lokal gitu. Sebenarnya produk lokal. Orang luar juga udah jarang sih, sekarang udah kayak gue lagi sibuk aja sendiri gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh makhluk seperti apa sih? Jujur gue makhluk astral. Orang Indo nih ya, pada umumnya. Pengalaman lo aja deh. Pengalaman gue orang Indo itu ya gitu, baru PDKT tuh kayak langsung kepengen pacaran, after pacaran langsung kayak kepengen married. Emang gitu ya? Iya, emang kayak gitu, emang kejauhan, padahal kadang-kadang enggak, guys. Peres itu ngasih PHP supaya kalian itu lengket sama dia, nempel gitu loh. Padahal kadang-kadang masih melebarkan sayap di mana-mana gitu. Kalau bule tuh real, dia ngomong apa adanya. Gue nggak mau merit sama lu. Kalau bule ngomong. Gue itu juga perbedaannya. Itu juga perbedaannya. Kalau yang gue ini alamin, cowok bule itu di depan kayak oke, gue nggak nyari relationship. Are you okay with that? Gitu kan. Tapi kalau emang dia pengen cari relationship ya dia kayak ya I'm open to relationship, tapi gue butuh kenal dulu bla bla bla. Ya gue juga gitu kali, emang lu kira gue mau gitu aja gitu kan. Jadi kayaknya itu tapi kalau orang Indo dia tuh nggak mau bilang kalau dia mau have fun, dia tuh tebar pesona terus kayak manis gitu loh, kayak iya kamu pacar aku gini-gini, padahal dia mainin kita doang sebenarnya. Dia have fun doang, tapi dia di belakang kita juga. Atau misalkan gini, dia tahu nih keluarganya dia nggak akan suka sama kita, entah dari status sosial, bibit bobot, entah dari physically kita, entah dari apa, atau dari ras, atau dari agama. Tapi dia bilang ke kita kalau aku bisa kok, misalnya aku bisa ngikutin agama kamu kok, atau misalnya aku bisa kok nanti ngomong ke orang tua kamu gini-gini, padahal enggak, itu peres. Nah kalau orang Indonesia tuh masih banyak yang peres. Kalau bule kan dia ngomong terang-terangan, sorry gue nggak akan pindah ikutin agama lu, lu mau sama gue berarti kita agama sendiri-sendiri gitu. Betul sekali ya. Itu ya baru inget tuh, karena kayak gue udah lama kan enggak kan. Udah gitu ini gue pengen cerita sedikit sih. Jadi gue juga pernah dulu pacaran sama orang luar. Kita putus karena memang agama itu. Gitu. Jadi emang bener dari awal dia udah ngomong ya gue nggak akan pernah ganti agama hanya karena merit gitu. Karena menurut dia itu nggak respect agama itu sendiri gitu. Ya gue ini sih, gue juga kayak oh ya udah kalau emang itu apa ya alasan lo ya make sense gitu. Jadi gue nggak maksain. Jadi ya kita salah satu apa ya alasan aku putus gitu dulu sama pacarnya gitu. Iya gitu. Jadi itulah kalau bule tuh kayak lebih saklek lah kayak gitu. Yes, betul sekali. Tapi terus, banyak juga yang enggak sih, banyak juga yang kayak bukan agama yang kayak mau gitu loh.
open minded gitu nggak? Ada banyak juga Iya, sih banyak juga yang kayak orang. mereka yang nggak masalah Iya. mengikut agama kita apa segala macam itu juga ada. Ada. Terus nih kayak gue tuh pernah nanya, jadi gue pernah punya temen bule, terus gue tanya kan pengalaman lu gimana Cewek nih? cowok nih? Temen gue nih cowok. Oke. Setelah dapet cewek Asia nih gimana? Pertamanya dia bilang gini, pertama itu gue kaget, gue baru pacaran sama dia, terus dia tiba-tiba minta beliin gue sepatu, tiba-tiba dia minta beliin gue baju, kayak what gitu, karena gue nggak pernah ada cewek minta-minta kayak gitu sama gue katanya. Tapi dia tuh taking care of me, dia tuh ngurusin gue banget. Kalau di rumah kadang dia masakin buat gue dan itu so sweet katanya gitu. Terus dia tuh kayak manja gitu ke gue. Ya emang sih gue kayak harus spend money, tapi dengan apa yang gue dapet, dia bilang dia nggak apa-apa akhirnya. Dengan di matre-matre ini tuh dia akhirnya kayak ya tapi kan gue dapet yang tuker tambah gitu. Hal yang dia nggak bisa dapetin di cewek bule, yang dia kayak ngerasa ini something new gitu. Terus gue tanya, after that apakah lu balik lagi ke cewek bule? Dia bilang enggak. Jadi setelah itulah bikin gue kembali lagi ke cewek Asia lagi. Nggak apa-apa deh gue keluar duit, gue belanjain deh, tapi gue nyaman katanya gitu, cewek. Gue jujur ya terserah sih ya, kadang kan orang beda-beda ya. Apa namanya, prioritas atau goalnya gitu ya. Gue jujur seumur hidup gue pacaran sama orang bule, nggak pernah sekalipun gue dibeliin tas mahal atau apa sih biasanya sepatu, barang-barang nggak pernah, bener-bener kayak lebih dari 200-300 ribu tuh nggak pernah gitu, karena gue emang menaruh diri gue sendiri tuh nggak kayak gitu, karena gue ngelihat cewek yang gue dibeliin ini dengan bangganya kayak it's not your accomplishment bitch gitu, ngerti nggak sih? Sorry. Jadi kayak ngapain sih nurunin harga diri lo cuman karena barang, cari duit sendiri gitu, bisa nggak gitu? Cuman kalau gue disuruh milih ya gue pengen dapet kayak calon suami atau cowok yang financially secure. Tapi gue nggak matre, ngerti nggak sih? Kayak gue cari ini karena mau ini gitu kan. Tapi kalau misalkan dapat cowok bule terus bulenya royal yang emang ngebeliin segala macam ya nggak apa-apa. Tapi kan bukannya kita yang minta-minta gitu. Sebenarnya ya sah-sah aja sih ya. Misalnya kalau dibeliin pacar apalah segala macam sah-sah aja. Cuman jujur dari dulu gue nggak suka gitu. Karena ngerti nggak sih kayak aneh aja gitu, kayak ngapain sih lu beliin gua barang. Pernah dulu ada satu cowok, kita baru kenal kayak 2 bulan, terus tiba-tiba dia yang kayak gue lagi di airport, dia bilang gitu, kamu mau dibeliin apa? Terus dia foto-fotoin, terus kayak lu mau beli gue? Kayak what the hell, gue bisa beli sendiri. Emang sih gue nggak bisa beli yang lo fotoin itu, ngerti nggak sih? Tapi nggak sekarang, kayak misalkan lo jadi suami gue dulu deh, baru lo beliin ini itu ya memang sudah sepantasnya gitu. Tapi kalau untuk pacaran kayaknya nggak usah deh, kayak ngerti gak sih? Karena itu menurut gue no point gitu. Bukannya belagu ya, bukannya apa, tapi emang beneran pola pikir aku tuh kayak gitu, nggak pernah yang kayak mau dibeliin macam-macam, karena independent woman guys, beda. Yes, that's right. Gitu sih. Jadi kalau orang Indo tuh kan dari awal biasanya ya, ini kayak mayoritas ya, anggap 70% lah. Pacaran itu belum pacaran aja, ngedate itu pasti dia yang kayak aku aja yang bayar, rata-rata ya nggak sih? Yes. Apalagi yang punya duit gitu, biasanya tuh pasti dia yang ngajak makan di tempat mahalnya, apalagi baru PDKT nih, ya kan? Terus udah gitu diajakin ke toko baju, silahkan kamu mau pilih apa gitu. Itu biasanya ya cowok Indo kalau PDKT biasanya kayak gitu guys. Jadi kayak kamu pengen apa, terus lagi keluar negeri kamu mau apa, kamu parfum, mau oleh-oleh apa, kamu mau jam tangan, nah kayak gitu-gitu. Tapi kan kembali lagi ke kitanya kan, mau nggak. Iya betul. Kalau aku sih nggak pernah mau ya orang yang belum jadi pacar sekian lama terus dikasih. Kalau udah pacar terus tiba-tiba ngasih something ya aku terima, alhamdulillah guys. Itu namanya rezeki anak soleha. Tapi kalau untuk minta-minta atau kayak baru PDKT ini udah ditawarin dan aku, oh iya aku nitip parfum, nitip apa, enggak. Aku orangnya tidak seperti itu. Jadi kalau kamu yang kayak gitu, apa ya, gue nggak mau menyakiti hati orang sih. Cuman kalau baru di awal udah kayak pengeretan itu nanti cowok juga kayak gampangin guys. Iya betul. Anggapannya kamu bisa dibeli dengan sebotol parfum itu atau satu buah tas itu, atau sepatu atau apa itu. Jadi
be a independent lady lah gitu. Kalau ya itu menurut gue sih terserah ya, balik lagi ini kita beda-beda ini kan ya gitu. Cuman kalau gue sih ya gitu. Jadi sekarang tips dari Cea gimana? Oh, tips cara memilih cowok bule yang pas. Anjir. Jangan bule aja sih, apa aja sebenarnya. Cara memilih pasangan yang pas. Menurut gue tuh coba cari, jangan cari, tapi jangan takut untuk ngelihat kelemahan mereka. Bukan kelemahan, red flag lah ya. Ngerti nggak sih red flag? Bendera merah. Bendera merah tuh kayak larang ya, yang dilarang apa sih? Kayak warning gitu lah ya. Jadi kalau misalnya, jadi dulu gue punya mantan nih. Ini dari dulu gue kayak mikir dari awal pun kayak kok dia begini ya. Tapi waktu itu gue kayak sudah ditepis ya. Tepis gitu kan. Ternyata bener hasilnya tuh ternyata dia ya jahat lah, kayak abusive dan segala macem. Nah ini yang pertama, kalau misalnya nih cowok lokal atau luar ya, dia baru kenal terus kayak udah pengen komitmen kayak buru-buru banget, itu udah salah satu the biggest red flag. Karena berarti dia tuh nggak puas dengan dirinya sendiri, dia nggak happy sama dirinya sendiri, dan dia cuma pengen mengisi kekosongan. Dan kalau kekosongannya itu udah diisi istilahnya, nanti dia baru sadar kayak bukan ini yang gue cari, ngerti nggak? Tapi sebenarnya dia cuma nggak happy sama hidupnya dia aja gitu, ngerti nggak sih? Cuma butuh teman aja. Iya, cuman kayak to fill the empty space, ngerti nggak? Gitu. Jadi kalau emang pengen punya pasangan, kayak bener-bener kenal dulu pasangan itu. Terus kayak harus tahu apa yang kamu mau dan punya standar tersendiri gitu. Itu satu. Lihat red flagnya, jangan sampai kayak cuma yang penting gue pengen punya pacar gitu terus. Iya loh, jangan loh kalian kadang-kadang itu jangan yang penting punya pacar cuman buat ngisi kekosongan, terus kayak terpaksa adanya cowok ini, ya udahlah sama cowok ini, padahal sebenarnya itu nggak cocok buat kalian. Jadi mending kayak lebih tunggu lah sebentar, siapa tahu nanti setelah cowok ini datanglah cowok yang lain. Pokoknya jangan terlalu terburu-buru sih gitu. Jadi kayak aku aja nih, aku udah 3 tahun jomblo. Iya, karena gue nggak menemukan cowok yang benar-benar bisa membuat gue kayak he's the one gitu. Atau kayak banyak banget yang kayak, jadi dari dulu yang pernah gue alami ya gue pelajarin lah ya. Jadi kayak udah nggak mau. Jadi kayak misalnya lu nggak mau dekat sama cowok kalau dia nggak ada komitmen, atau cuman yang misalnya gue mau sama lu tapi kita ini aja ya, nggak ada status gitu. Jadi lu nggak mau nih? Nggak juga sih, soalnya sebenarnya kayak beberapa tahun sekitar setelah gue putus sama pacar gue yang terakhir lah, karena kan dia waktu itu adalah panjang, dia tuh abusive. Abis itu gue kayak gue harus heal dulu, harus sembuh dulu, baru gue bisa open lagi untuk new commitment lah ya. Gitu kan. Nah dari kemarin tuh jujur emang gue belum siap komitmen gitu. Jadi ya udah gue take my time. Kalau sampai emang ketemu orang yang bikin gue kayak I'm ready gitu kan, jadi baru gitu. Tapi kalau jadi sekarang ini paling gue deket-deket yang kayak perkenalan aja, nggak yang kayak mau terlalu serius gimana gitu sih. Oke guys, jadi kita doakan saja semoga Cea segera menemukan Prince Charming-nya. Kita tunggu ya nanti ya. Enggak lah, gue nggak buru-buru, nggak apa-apa. Sedikasihnya Allah Subhanahu Wa Taala aja ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kayaknya kita udah terlalu lama nih bercuap-cuap. Nanti takutnya kalian bosan. Terus kalian komen-komen di bawah ya. Kita next bakal bikin story time atau cuap-cuap topiknya apa yang pengen kalian tanya. Apakah misalnya dari karir, misalnya Kak Cea dulu tuh sebelum beauty vlogger tuh kerjanya apa sih? Kan pasti kepo kan, atau soal apapun lah kayak yang bisa kita bahas ya, yang bisa kita obrolin. Kalian tinggal komen-komen di bawah. Terus kalian tahu nggak sih, ini aku tuh di make upin Cea loh, make up yang ini. Jadi kalian kalau pengen lihat video kita langsung ke channel aku Cea. Oke guys, kalau gitu jangan lupa di like video ini, subscribe ke YouTube channel aku dan Cea, dan see you on my next video. Bye bye.